Kalau kita tahu, kita beri dia nasihat, bapak jangan salat dulu kerana belum syahadat. Nah, mengenai dia masuk ke masjid, tak haram. Orang kafir masuk masjid tak haram kecuali dua masjid, Masjidil Haram dengan Madinah. Itu disebut Haramain. Ya, disebut Haramain. Jadi Mekah Madinah itu haram orang kafir masuk di dalamnya sampai hari kiamat, itu jelas nasnya. Adapun yang lain makruh, tidak haram, dia kurang baik. Nah, makanya kalau seandainya orang masuk ke di Malaysia tu ada masjid pink tu kan, warna pink tu kan, kalau kita pergi umrah tu biasa dibawa ke situ. Apa nama daerahnya tu, lupa saja. Putrajaya tu, Putrajaya tu, coba lihat dalam tu orang Korea masuk, cuman dia kan pakai celana pendek, dikasih kain tutuplah pahanya itu. Nah, kasih kain masuk dalam, dia mau lihat masjid pink itu. Dan memang tidak ada ulama mengharamkan selain dua masjid itu, Mekah Madinah, yang mereka tak boleh masuk. Maka Mekah Madinah itu disebut tanah haram, haram orang kafir masuk, apalagi masjidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Ya, selanjutnya pengarang mengatakan yang berhubungan dengan ibadah fardu, ibadah sunnah. Wassalatu afdalul ibadatil badan ba'da syahadatain. Ya, salat itu adalah ibadah yang paling afdal, tapi ibadah badan setelah syahadat. Kalau syahadat ini tak boleh, tidak, kerana tidak mungkin salat kalau tanpa syahadat. Orang salat tu ya harus Islam dulu, syahadat dulu. Jadi salat ini ibadah badan yang paling tinggi, yang paling afdal setelah mengucapkan syahadat. Kerana sahabat begitu. Dulu sebelum Islam dia menghadap Nabi, Nabi tak perintahkan salat, tapi syahadat dulu. Nah, waktu dia bertanya, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam." Kata Nabi, "Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya engkau utusan Allah. Lalu dia tanya, "Apa yang aku lakukan setelah ini ya Rasulullah?" Nah, Nabi jawab, "As-salawatul khamsu," salat 5 waktu. "Hal alayya ghairuha," adakah yang lainnya? "La illa tatawu," melainkan salat-salat sunnah saja. Jadi setelah syahadat urutannya salat. Nah, salat ini adalah merupakan ibadah yang paling afdal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita kepada ahli kita? Allah perintahkan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan ahlimu salat dan bersabarlah terhadapnya. Jadi ini penekanan bagi orang tua ni kepada ahli keluarganya. Ingat, anak-anakmu jangan sampai kau lengah dengan salat. Perintahkan mereka dan sabar. Plus sabar gitu. Artinya tak boleh bosan. Mengingatkan, jangan berhenti. Ini ada orang tua-tua ni, macam mana anak tu tak salat? Puas dah saya Pak Ustaz. Mana ada istilah puas? Ya, perintah ini tidak ada istilah puas. Kita selalu ingatkan dan sabar, kata Allah. Kerana ini kunci ibadah.
yang lain akan ngikut. Kalau ahli kita, keluarga kita menjaga salat, insya-Allah yang lain selamat. Ya, yang lain selamat. Nah, kemudian wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa hadis. Kata Nabi, "Ma faradallahu ala ibad ba'da tauhid syai'an ahabba ilaihi minas salah." Kata Nabi, Allah tidaklah mewajibkan kepada hambanya setelah tauhid. Tauhid itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah tauhid, setelah syahadat, tidak ada ibadah yang Allah fardukan yang paling disenangi setelah tauhid minas salah, kecuali daripada salat. Berarti urutannya begitu. Walau kana syai'un ahabba minha, kalaulah kata Nabi ada sesuatu yang lain daripada salat, la ta'abbada bihi malaikatuh, pasti malaikat akan lakukan. Kalau memang ada yang lebih afdal daripada salat, nah pasti malaikat melakukannya. Sedangkan malaikat bagaimana? Faminhum raki'un wa sajidun wa qa'imun wa qa'idun. Kata Nabi, melainkan malaikat kerjaannya rukuk, sujud, berdiri, duduk. Itu semuanya pekerjaan apa tu? Salat. Lengkap tu kan? Berdiri, sujud, berdiri, rukuk, duduk. Ini semuanya adalah gerakan-gerakan ibadah salat. Lil khabari sahihain. Ini hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ayul a'malul afdal, seorang sahabat tanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sih amal yang paling afdal? Faqala as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Artinya pada waktu yang masih afdal, waktu ikhtiar, bukan waktu makruh dan juga bukan waktu haram. Bapak Ibu, waktu ini dibagi 4 salat. Ada waktu afdal, yang kedua waktu ikhtiar, yang ketiga ini ada waktu makruh, yang terakhir masuk sudah haram. Nah, jadi kalau seandainya salat zuhur itu dibagi menjadi 4. Jam 12 sampai jam 1:15 menit itu masih waktu afdal. 1:15 menit sampai jam 2 itu waktu ikhtiar, waktu memilih. Nah, jam 2 ke bawah sampai menjelang asar itu waktunya sudah makruh. Ingat ya, kalau tidak ada kesibukan, sengaja melalaikan. Tapi kalau sudah dekat menerjang waktu asar, sudah jatuhnya haram sudah kita salat itu. Salat dan juga haram. Ini kalau sengaja meninggalkan waktu, melalaikan waktu. Kalau ada sebab, lain masalah. Ya, lain masalah. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, kita ambil lagi dengan hadis berikutnya, astaqimu wa'lamu anna khair amalukumus salam. Tegakkanlah kata Nabi dan ketahui sesungguhnya amal yang paling baik bagi kalian adalah salat. Wa li'annaha tajma'u minal qurbi, karena dia termasuk pendekatan kepada Allah, lengkap di dalamnya. Kenapa? Di dalamnya ada zikir kepada Allah, menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada selawat. Di situ dia ada membaca Quran, ada tasbih, dan pakaian harus menutup aurat, menghadap kiblat, bersuci, masya-Allah. Tak boleh ngomong, tak boleh makan. Ini ibadah yang dikemas sudah, tidak boleh sembarangan. Ya, kalau yang lain sih ada ketentuannya. Tawaf boleh ngomong, tawaf boleh ngomong, tak masalah, tapi ngomong yang baik. Coba salat mana boleh? Walaupun Nabi menyebutkan tawaf itu seperti salat, tapi ingat ada perbedaannya. Tawaf boleh ngomong, boleh berhenti, boleh betulkan pakaian, boleh bergerak dengan gerakan yang banyak. Tapi kalau salat dikemas tu luar biasa, kerana dia lah yang paling tinggi. Begitu takbir Allahu Akbar, yang tadi boleh jadi tak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Begitu dah takbir, pas sudah menghadap Allah subhanallah sampai mengucapkan salam. Ya, begitu ada berkata ulama. Ya, jadi dia ibadah yang paling afdal setelah mengucapkan 2 kalimah syahadat. Wa farduha afdalul furud, dan kefarduan salat paling afdalnya ibadah-ibadah fardu yang lain. Jadi kalau dibanding-bandingkan, bagaimana ibadah yang lain, tetap salat unggul.
ya, dibandingkan yang lain, lebih unggul dari puasa Ramadan. Kalau salat fardunya nih, salat fardu lebih unggul dari puasa Ramadan, daripada zakat dan yang lain-lainnya. Kenapa? Dalam salat lengkap, dalam salat ada syahadat, dalam salat ada puasa, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh ngomong, udah takbir tu. Ya, dalam salat ada puasa, ya, tak boleh makan, tak boleh minum. Dalam salat ada zakat. Mana zakatnya? Kulu tasbihin sadaqah, wa kulu takbirin sadaqah, wa kulu tahmidin sadaqah. Setiap bacaan zikir sedekah, kata Nabi. Sedekah tu ya zakat. Orang miskin tak mampu bersedekah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir, semuanya tu. Begitu kata Nabi. Kemudian dalam salat ada haji. Mana? Ini menghadap kiblat. Tidak sah salat kalau tidak menghadap kiblat. Itu makanya salat ini lengkap semua dah di dalamnya. Wajar kata Nabi, as-salatu imaduddin. Salat tu tiangnya agama, kekuatannya ada pada salat. Dan membedakan kita sama orang kafir tu salat. Jadi orang muslim itu kok dia salat, berarti dia menegakkan agama. Kalau dia tak salat, roboh dia, lemah, kekuatannya tidak ada, jati dirinya habis. Nah, tapi saya tak berani bilang bahwasanya orang tak salat tu kafir, tak berani pula. Ya, orang Islam jangan dibilang kau tak salat kafir, berarti bukan. Yang membedakan kita dengan mereka tu ciri khasnya salat. Jadi orang kalau masuk kampung ada masjid, ada orang salat, tenang hati. Orang muslim masuk, oh di sini ada komunitas muslim, selesai. Itulah jati diri. Nah, tapi bisakah jadi orang kafir? Tergantung sebab. Ada sebabnya. Ada dua orang meninggalkan salat, tanya dia, kenapa kau tak salat? Salat tu wajib. Kenapa tak salat? Malas. Seandainya malas, orang begini ini tidak dihukumkan kafir. Dia masih dianggap muslim mukmin, tapi mukmin asi, mukmin maksiat. Ya, mukmin maksiat. Jemaah Bapak Ibu tolong pahami, dosa besar itu bukan hanya membunuh. Ya, bukan hanya durhaka sama orang tua, ya, bukan mencuri, bukan berzina, bukan minum khamar, banyak dosa, termasuk meninggalkan salat. Mohon maaf, satu waktu sengaja kita tinggalkan, dosa besar. Apalagi 5 waktu, apalagi tak salat sama sekali. Nah, ya jelas bahwasanya, tanya dia, kenapa tak salat? Malas. Berarti dia masih mukmin, tapi mukmin maksiat dan dia berdosa besar. Kalau hukum Islam, ditangkap, dicambuk, suruh tobat dia. Kalau tobat, selesai urusannya, kembali lagi. Nah, ada golongan orang yang kedua. Ini yang berat nih. Kenapa kau tak salat? Salat tak wajib, kata dia. Udah nih. Ini berarti menentang hukum Allah. Kalau udah begini, kalau Indonesia ni seperti Arab Saudi, maka dia ditangkap dan dipancung. Setelah dipancung, dijahit lagi lehernya itu, Pak, kemudian dibungkus dan ditanam, bukan di pemakaman orang Islam. Tak boleh disatukan, dipisahkan. Hina betul nih. Kenapa? Sudah menentang hukum Allah, penghinaan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah menentang baru dikatakan dia kafir. Tapi kalau tidak menentang, maka dia masih mukmin, tapi mukmin asi. Jadi disimpulkan ulama bahwasanya salat yang paling tinggi di antara ibadah yang lain. Wa nafluha afdalun nawafil, dan ibadah sunnah pun salat lebih afdal, salat sunnah daripada ibadah sunnah yang lain. Ya, ibadah sunnah yang lain. Jadi disepakati seperti itu. Wa yaliha as-shamu fal hajju faz zakah ala ma jazama bihi ba'dukum. Maka urutannya, setelah salat baru puasa, setelah puasa baru haji, setelah haji baru zakat. Ini dimantapkan oleh para ulama. Kalau orang bertanya, mana ibadah fardu yang paling tinggi? Salat, kemudian puasa Ramadan, kemudian haji, terakhir zakat. Ya, zakat. Kadang-kadang bingung, kenapa haji kalah dengan zakat? Ya, kerana zakat ini, mohon maaf, agak berat berkaitan dengan harta itu.
Tidak semua orang mampu mengeluarkan zakat, walaupun dia haji, Pak. Ya, tidak semua orang mampu. Banyak perhitungannya. Bayangkan punya uang 1 miliar, keluar 2,5%, berapa tu? 25 juta. Kau tak kuat iman, berat juga tu. Ya. 500 juta berapa? Berarti 12,5. 12 juta 500. Maka kau tak kuat, lemah itu. Nah, apalagi sampai puluhan miliar, berapa zakatnya itu? Makanya wajar saja di masa Abu Bakar yang tak keluar zakat diperangi. Ya, diambil secara paksa itu. Diambil. Karena memang waktu itu pun juga sahabat tu banyak yang berat dengan hartanya. Diambil secara paksa. Karena dibalikkan kepada fakir miskin. Itu bukan hak kita, itu hak fakir miskin. Waqila, ada yang berpendapat afdaluha az-zakah. Ada pendapat setelah syahadat zakat, dia bilang yang paling tinggi, bukan salat. Dia punya alasan sendiri ya. Ulama berfatwa itu punya alasan sendiri. Kemudian waqila as-shaum, ada yang mengatakan setelah syahadat puasa. Ini pendapat segelintir, cuma diangkat di sini. Qila itu segelintir. Kenapa dibilang puasa itu lebih afdal? Nah, karena hadis yang jelas. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, kullu amal bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam untuknya, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku, kata Allah, aku yang balasnya. Jadi untuk puasa itu malaikat tak ikut campur berapa pahala orang berpuasa. Berarti tinggi, kata ulama. Karena puasa ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah sirriyah. Nah, itu pendapat-pendapatnya. Kemudian dikatakan waqila al-hajju, ada yang berpendapat haji. Dia punya alasan, haji itu lengkap dengan fisiknya, ya, kemudian dengan hartanya. Kan begitu lengkap dia, antara fisik dengan harta. Waqila ghairu dzalik, dan ada pendapat yang lain-lain macam-macam. Tapi yang jelas disepakati setelah syahadat salat. Setelah salat puasa Ramadan, kemudian baru haji, terakhirnya zakat. Ya begitu. Nah, sekarang pembahasan tambahannya. Wal khilafu fil iktsar min wahid. Nah, perbedaan di sini, satu ibadah itu dilihat banyak atau tidaknya, ya. Al-urfan, menurut kebiasaan. Ma'al iktisari alal akidi minal akhar. Dan diringkas lagi, dilihat mana yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Lihat banyaknya, kemudian lihat mana yang lebih kuat muakkadahnya dengan yang lain. Bagaimana nih? Wa illa fa shaumu yaumin afdalu min rak'atain. Kalau tidak, maka pembahasannya puasa satu hari lebih afdal daripada 2 rakaat. Terlihat. Karena puasa itu panjang ibadahnya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau orang berpendapat salat lebih afdal, lihat dulu. Kalau salat 2 rakaat sebentar, kalau puasa, kemarin kita puasa apa tu? Puasa apa? Tasu'a dengan Asyura. Puasa Asyura sehari itu kita laksanakan, terbit fajar sampai terbenam matahari, ya tentu lebih afdal dari salat 2 rakaat. Karena 2 rakaat pendek sekali waktunya, cuma gerakan tubuh. Itu dia. Dilihat dulu panjang ibadahnya, banyaknya ibadah tersebut. Berarti puasa lebih afdal dibandingkan salat 2 rakaat. Kecuali salat sehari suntuk, baru bisa mengalahkan puasa. Itu yang lebih. Puasa ini mohon maaf, kalau tidak biasa orang tak kuat, ya, tak kuat orang kalau tak biasa ini. Karena puasa ini sudah amalan para nabi, amalan para aulia, semuanya berpuasa. Puasa sunnah diperbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Selesai sudah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti kita masuk bab pembagian salat 2 macam. Ada yang disunnahkan berjamaah, salat sunnah, ada yang tidak disunnahkan berjamaah. Satu persatu nanti insya-Allah kita uraikan. Ya. Saya kira juga. Silakan terus. Sahnya salat itu harus menjadi rukun dan baginda kita tahu kan, dengan itu. Nah, bagaimana dengan salat-salat kita yang
sebelumnya katakan seperti saya lah ini memang pernah tahu belajar tapi lupa apakah ini rukun, apakah ini sunat dan seterusnya, apakah syariat ini juga punya hukuman sah dan kalau tidak sah kita wajib mengqadanya. Yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana ibadah-ibadah kita yang lalu yang kita tidak tahu mana rukunnya, mana yang sunnah kan gitu ya, mana yang wajib, mana yang bukan. Begini, ibadah itu dia harus dengan ilmu. Ilmu itu wajib. Kita salat itu diiringi dengan ilmu, belajarnya pun wajib, sebagaimana wajib salat, ilmunya pun wajib. Nah, bahkan disunnahkan, bukan lagi sunnah, syarat salat itu dalam kitab ini terakhir. Salat itu kan bersuci, menghadap kiblat, menutup aurat. Terakhir ditambah wajib mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Untuk memisahkan mana yang wajib, mana yang sunnah kan harus belajar. Kalau tak belajar tidak tahu. Takbiratul ihram wajib atau sunnah harus tahu. Ibtitah wajib atau sunnah. Al-Fatihah, surah, ruku, i'tidal, bacaan ruku, bacaan i'tidal, itu harus kita paham mana yang wajib, mana yang sunnah. Tidak akan diketahui kecuali belajar. Nah, orang bertanya, bagaimana kita ibadah tanpa ilmu? Kullu amalin bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbal. Disepakati ulama, segala amal yang tidak ditopang dengan ilmu maka amalnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib ke mengqadha? Tidak. Tak wajib mengqadha. Salat-salat yang lalu yang kita tak paham ilmu, hanya salat ikut-ikutan saja, itu tak perlu diqadha. Jangan tanya diterima tak Pak Ustaz? Itu yang buat tu. Kau dia tanya terima tu harus ada ilmu, itu lain masalah kau ditanya. Saya pun tak berani jawab terima ke, wallahualam. Yang jelas salah satu ibadah diterima tu ilmu. Ya harus ada ilmu. Itu. Yang kedua, kejadian mu'allab itu, dia belum ya, istighfar saja, tak perlu diqadha. Kalau seandainya kita menyesal ibadah-ibadah yang lalu tanpa ilmu, ya istighfar kepada Allah, taubat. Setelah kita tahu baru sadar, dulu banyak salah. Nah, minta ampun saja kepada Allah, kekeliruan dulu ibadah tanpa ilmu, dan tak perlu diqadha. Kecuali yang meninggalkan salat, itu diqadha tu, kan dah kita bahas kemarin tu. Ya, wajib diqadha. Nah, yang kedua mengenai orang yang salat di masjid tapi belum syahadat. Ya, orang non muslim masuk masjid tapi belum syahadat. Kalau kita tahu, kita beri dia nasihat, bapak jangan salat dulu kerana belum syahadat. Nah, mengenai dia masuk ke masjid, tak haram. Orang kafir masuk masjid tak haram kecuali dua masjid, Masjidil Haram dengan Madinah. Itu disebut Haramain. Ya, disebut Haramain. Jadi Mekah Madinah itu haram orang kafir masuk di dalamnya sampai hari kiamat, itu jelas nasnya. Adapun yang lain makruh, tidak haram, dia kurang baik. Nah, makanya kalau seandainya orang masuk ke di Malaysia itu ada masjid pink tu kan, warna pink tu kan, kalau kita pergi umrah tu biasa dibawa ke situ. Apa nama daerahnya tu, lupa saja. Putrajaya tu, Putrajaya tu, coba lihat dalam tu, orang Korea masuk, cuman dia kan pakai celana pendek, dikasih kain tutuplah pahanya itu. Kasih kain masuk dalam, dia mau lihat masjid pink itu. Dan memang tidak ada ulama mengharamkan selain dua masjid itu, Mekah Madinah yang mereka tak boleh masuk. Maka Mekah Madinah itu disebut tanah haram, haram orang kafir masuk, apalagi masjidnya. Nah, kalau di sini umpamanya hikmah ini, orang kafir masuk makruh saja, tidak ada haram. Nah, cuman jelas tadi kalau ada dia salat, kalau kita tahu, kita beri nasihat, jangan salat dulu kecuali syahadat. Dan kita tidak usah mengusir tanpa sebab. Maklumlah non muslim ini dia tak paham. Kalau kita kasar nanti dia lari dia. Orang non muslim ni kok dikasari lari dia. Makanya kita semua maklumi,
Ada mu'alaf belum mau salat, tidak masalah, pelan-pelan. Itu bagus, salat mau tapi syahadat belum, hebat nih. Tapi kebanyakan yang udah syahadat tuh tidak mau salat. Apalagi masuk Islam karena mau kawin, nah udahlah tuh, syahadat dia tapi salat tak mau. Jadi syahadatnya karena kawin, bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu. Ya, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.